artinya tampak atau burut. Burut itu menonjol. Sebelah saya ini biasanya. Wafil istilahi, adapun dalam menurut istilah syar'i kajian fikihnya, izharul mar'ati ma yaji izharul mar'ati. Tabarruj itu menampakkan perhiasan ma yujibu alaiha satruhu minaz zaniyati awil jamali, menampakkan perhiasan atau kecantikan. Satruhu minaz zaniyah, yang seharusnya ditutupi dari pandangan non mahram. Jadi ada mahram, ada non mahram. Segala sesuatu yang boleh untuk dinikahi namanya non mahram atau ghairu mahram. Segala sesuatu yang haram untuk dikawini namanya mahram. Siapa yang haram dikawini? 3 jalur. Pertama, jalur nasab, darah, keluarga, keturunan. Ayah, ayah, ibu, apa namanya? Kakek, nenek, dari ayah, jalur ibu. Saudara kandung ayah, saudara kandung ibu. Saudara kandung kita laki-laki perempuan. Anak saudara kandung kita laki-laki dari laki-laki dan perempuan, apa namanya? Kepo. Kepo dengan kepo? Sepupu. Sepupu boleh tak dinikahi? Boleh, tapi hukumnya makruh. Kenapa menikahi sepupu makruh? Sepupu dengan sesepupunya, karena mempersempit keturunan. Janganlah satu suku cari suku yang lain biar luas persaudaraan itu. Yang kedua, mahram dari segi rodoah, susuan. Hanya 2, omak susu dan saudara sesusuan. Yang ketiga, jalur perkawinan. Siapa yang gak boleh dikawini gara-gara perkawinan? Omak tiri, anak tiri yang omaknya sudah disetubuhi. Kalau omaknya gak disetubuhi, Pak Ustaz, anak tirinya boleh dinikahi. Saya nikah dengan janda beranak 1, kawinlah kami. Tiba-tiba jam 2 pulang anaknya dari Malaysia. Aku tengok lebih cantik anaknya daripada omaknya. Contoh. Apa yang terjadi? Ku ceraikan omaknya, ku kawini anaknya. Boleh tak? Boleh. Karena apa? Belum bersegah. Makanya kalau ibu janda-janda ingin nikah sama seorang duda atau enggak duda, cepat bersetubuh biar aman anak ibu. Datang gilanya nanti. Iya, laki-laki ini ada gilanya, kecuali aku lah tak gila. Jujur Ustaz. Jujur kali Ustaz nih. Udah. Di mana kajiku tadi? Lupa aku jadinya. Nah, mahram, omak tiri, anak tiri, menantu, mertua. Jadi menantu dan mertua itu enggak boleh kawin. Berarti mahram namanya. Berarti kalau enggak boleh kawin, wuduknya juga enggak batal. Dah ya. Selain yang kita sebutkan tadi, non mahram lah itu. Tak boleh bertunjuk-tunjukkan kecantikan ibu itu. Jadi tabarrud itu bukan hanya berhias. Ibu berlipstik, pakai maskara, pakai bulu mata anti petir, anti badai udah mah biasa. Petir lebih ngeri lagi petir daripada badai. Jadi tembaknya ya kan. Bukan hanya ibu pakai cincin aksesoris, tapi kecantikan juga termasuk tabarruj. Larangan tabarruj itu tujuannya melindungi kemuliaan wanita.
menjaga kehormatannya dan menjaga kebersihan hati dalam bergaul antara laki-laki dan perempuan. Maka disimpan kecantikan ibu itu. Cantik, sopan, wanita surga itu. Ada juga bu, cantik tapi kurang sopan. Akhirnya tidak tertutupi keindahan cantiknya disebabkan akhlaknya yang buruk. Ini wanita surga ini semua yang datang. Amin. Ini cepat kali. Ya laminkan saja lah ya kan. Kemudian dalam istilah fikih, tabarrud itu ada dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 33. وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Dan jangan kamu berhias, bertingkah laku seperti wanita perempuan jahiliyah al-ula yang terdahulu. Apa bentuk tabarrud itu? Pertama, menampakkan aurat atau sebagian tubuh yang wajib ditutup. Mana aurat perempuan? Seluruh tubuh, kecuali wajah dan dua telapak tangan, zahiran wa batinan. Dalam ilmu fikih ini disebut zahir, ini disebut batin, ini disebut batnul kafi, ini disebut zoprun, perut, punggung. Jadi ini dan ini saja yang boleh tampak, selain dua ini tutup. Maka namanya aurat. Apa itu aurat? Sesuatu yang menunjukkannya malu. Tapi orang terbalik sekarang, berjilbab malu, buka aurat bangga. Ada orang kayak gitu. Banyak. Cuma ini pula yang malu, yang ada auratnya. Kok yang lain belum tentu. Makanya kalau keluar dari rumah itu pastikan pakai baju yang bisa dibawa sholat. Bu pergi ke mall Carrefour, ada masjidnya. Itu mau sholat telekung berserak, tapi banyak taiknya. Taik cicak, taik corong, taik lalat. Akhirnya ibu gak nyaman dengan telekung itu. Coba pakaiannya kayak gini, udah layak dibawa sholat. Cuman perhatikan wajah. Mana wajah? Terbit rambut sampai dagu. Jadi kalau sholat jangan di sini dibuat telekungnya, tapi di sini. Kemudian tangannya diperbaiki, minimal pakai manset. Kemudian kaus kakinya udah boleh sholat. Walaupun abdolnya pakai telekung, tapi memadailah itu karena darurat. Paham? Kemudian ibu-ibu, yang kedua berpakaian ketat. Badannya 80 kilo pakai baju anak umur 55. Apa yang terjadi? Ketat. Pisang molen. Jadi itu dilarang. Tabarrud itu. Jadi bukan hanya berlipstik. Jadi kalau pergi nanti berangkat ke Mekah, baju-baju abaya yang di Mekah itu standar badan Arab, bukan standar sentral. Ya badan Arab tuh S pun badannya ya kayak kita di sini XL. Ini dibelinya XL di Mekah, sampai di Medan dijadikannya S. Lebih cantik beli baju di Medan daripada di sana. Di sini aja lah beli. Transparan. Makin mahal harga bahan, harga baju makin tipis. Apalagi pakai baju putih. Mohon maaf. Apa yang harus dimakai? Kalau ibu pakai baju yang kayak gini, jangan suka berdiri di depan cahaya, di depan pintu. Aku pernah pengajian, waktu berdiri lama kali orang itu berdiri di depan pintu tuh, ya Allah, malu aku nengok.
Aku yakin dia pakai celana di dalam, pakai legging, tapi leggingnya terlalu ketat, bajunya tipis. Jadi dilihat seakan telanjang, itulah namanya transparan. Jadi kalau pakai baju yang rada-rada kayak gini, apalagi yang warna-warna terang, putih, pakailah dalaman yang tebal. Malu awak. Kalau aku bilang, Bu, aduh, kayak mana lah cara menyindir kawannya. Iya. Banyak laki-laki di sebelahku itu semua nengok pasti otaknya udah Jailani semuanya. Ini pengalamanku ini ku bagi sama ibu untuk menjaga kehormatanmu, Bu. Ya, dan suka berdiri di depan pin. Kenapa? Disorting badan ibu, akhirnya kayak telanjang, kayak tak berbaju. Pahamin yang ku bilang nih? Aku malu sebenarnya menceritakan itu. Ibu gak tahu diri kadang-kadang, makanya aku kasih tahu. Banyak itu kejadian. Udahlah, apa yang ku sampaikan ini pelajaran untuk awak. Karena ibu gak sadar kadang-kadang. Yang sadar kami laki-laki. Paham ini? Sempat besok ada kayak gitu dia pacotnya disiram. Jadi ibu, la'anallahul kasiyatal ariyah. Allah melaknat perempuan-perempuan yang memakai baju tapi kelihatan telanjang. Bukan tak berbaju dia, berbaju tapi sempit, ketat, transparan. Itu juga disebut tabarruj. Jadi bukan mesti pakai lipstik. Yang ketiga, menggunakan wangi-wangian yang saat keluar dari rumah. Ini keluar dari rumah pakai wangi-wangian nggak nih tadi? Pakai, nggak mungkin gua. Tapi kalau nggak tercium berarti nggak berlebihan. Coba kita intip kajian fikih tentang memakai parfum itu. Yang pertama, asal memakai parfum itu dalam hadis Nabi, Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah tuh indah dan suka yang indah-indah. Lumrah kan seseorang melihat yang cantik-cantik, yang tampan-tampan. Kenapa? Ada naluri jamal, rasa ingin memiliki, rasa ingin mencintai, rasa ingin melihat yang cantik-cantik dalam setiap insan manusia. Namun, ketika perempuan itu memakai parfum akan berubah konteksnya. Maka oleh ulama dibagi tiga. Semisal dalam Fathul Bari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani disebutkan, pertama, jika di hadapan suami atau di rumah hukumnya mustahabun, sangat dianjurkan. Untuk kota apa itu? Celengan beda, uang sekolah beda ya. Apa-apalah 10.000 sebulan ibu kok protes. Datang nggak datang bayar aja lah 10 udah. Paling murah sedunia itu, Bu. Protes ibu 10.000 sebulan, berarti 10.000 dibagi 30 hari, berapa itu, Bu? 300 perak satu hari. Ya untuk operasional lah itu ya. Nah, masukkan banyak-banyak, Bu. Warna hijau, kuning, merah, semua masukkan. Jangan abu-abu lagi ya. Dah, tengok aku balik. Ini betul-betul mengaji kita nih hari ini. Jadi jika di hadapan suami berparfum itu, malah berhias itu sangat dianjurkan. Yustahabbul lil mar'ati, disunnahkan bagi wanita ayyatazayyana li zawjiha, selalu tampil berhias di depan suaminya. Full service, tiada hari tanpa wangi, tiada hari tanpa berhias, tiada hari tanpa cantik. Jadi berjelek-jelek. Ini keluar dari rumah, 5 jam dia di depan kaca. Gitu motil lima lakinya pakai minyak. Minyak karo. Jangan terlalu cantik, nggak apa-apa. Cantik di depan laki itu lebih layak daripada di depan orang. Paham ini? Udah nenek-nenek kok, depan atok itu lebih layak lagi, Bu. Jangan keluar ibu aja setel kandas, sama laki nggak mau setel kandas. Mulai dari bangun pagi dasternya hijau sampai mau tidur hijau juga.
Sekali dua kali laki ibu senyum, memang dia terima apa adanya. Tapi kalau ditengoknya di sana yang ada apa-apanya, bisa berubah kakak dia nanti. Nah, cantik terus, wangi terus, indah terus. Ya bu, bikun lima ubiku. Karena itu sesuatu hal yang jangan dibolehkan. Wa min zalikat fil bait, termasuk memakai parfum wangi-wangian di rumah. Jangan lagi apik sontaro. Jangan lagi presker. Mau tiru minyak si nyong-nyong ditaruhnya. Diam lagi itu tapi hatinya dia malam kayak gini gak tahu juga ini. Pakai parfum. Bawa suami butuh ke toko parfum, bang. Pilih satu-satu mana kau suka. Nah, setiap mau tidur itulah dipakai. Dan jangan dipakai keluar dari rumah. Begitulah. Ini keluar dari rumah pakai minyak malaikat pagi dia. Tidur malaikat ila Israel. Wa amma idza kharajta, adapun ketika perempuan itu keluar dari rumahnya, fala yahillulaha, maka tidak halal dia memakai minyak wangi. Dengar ini baik-baik. Kalau depan laki full service, full wangi, full cantik, full hias, segala full lah, VIP. Tapi kalau keluar dari rumah tidak halal ibu seperti itu. Dengarnya nih. Apalagi yang nyender-nyender sana, dengar nggak? Mak boleh ada aku tengok ustazah di sini. Tengok aku. Jangan selfie-selfie aja kerja ibu. Dari tadi selfie aja. Tengok aku, tengok aku. Aku di An-Nur ini seperti model ketua ceramahku. Dia ceplos-ceplos, aku lebih ngeri lagi. Nah, kemudian, tapi jika keluar dari rumah sehingga memakai parfum, jumhur ulama fikih al-fuqaha hukumnya haram jika berlebihan. Ayyuma mara'atis taqtarat famarrat ala qaumin, setiap wanita yang memakai wangi-wangian kemudian dia melewati melintas sekelompok orang kaum, liyazidu rihaha fahiya zaniyah, mereka mencium baunya. Ibu keluar dari rumah pakai parfum, lewat di depan orang laki-laki perempuan, ada laki-laki itu bercakap di hatinya, wangi kali. Cuman begitu dibilang dari hatinya. Kata Nabi, saksikan perempuan itu perempuan zina. Ya marahilah Nabi, aku cuman baca ini. Bukan aku yang bilang. Bedakan zina dengan zina. Kalau zina, ya yang itulah. Tapi kalau zina pakai hak ujungnya zina, itu artinya perhiasan. Nah, tapi yang dimaksud hadis Nabi ini nggak ada apanya. Ya memang pezina, bukan zina. Artinya sangkan luar biasanya kecaman Nabi terhadap perempuan yang keluar dari rumahnya tidak ikut suaminya, dia berminyak wangi, berparfum sehingga tercium laki-laki lain. Itu juga disebut tabarruj. Jadi jangan pengertian tabarruj itu mesti berlipstik, berhias, pakai enggak, banyak, dia kompleks, multi dia. Yahrumu alal mar'ati, kata Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, hadis ini menunjukkan yahrumu alal mar'ati, keharuman buat seorang wanita, keharuman antah ruja, saat dia keluar dari rumahnya, mutatayyibatu liyusamma rijalu rihaha. Jadi memakai parfum sehingga wangi parfumnya itu tercium oleh laki-laki lain. Pakai, tapi jangan di mana sunnahnya pakai parfum?
Kalau parfum ibu tuh mantap, semprotkan aja sekali. Lama digosok. Dan gini-gini nggak ada manfaatnya, itu lama digosok. Cukup tempelkan ke baju. Udah, cukup itu. Ini pakai parfum. Lainlah ceritanya. Ada lagi bukan lagi disemprot, dituangkannya bu parfum itu. Oh gitu, KW 200. Dan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan tabarrud termasuk di dalamnya yang populer adalah berparfum yang menarik perhatian laki-laki. Nah, kita simpel dulu pertama. Kalau di rumah sangat dianjurkan. Kalau keluar rumah hukum dasarnya haram. Nah, kalau begitu pakailah asal tidak berlebihan. Nah, bagaimana kalau yang lainnya? Ada satu lagi. Jika parfum itu wanginya ringan, sifatnya kalau dalam kitab itu disebutkan begini. At-ta'rifu wajibun bainat tib alladhi yusta'malu lin-nazafah. Bedakan katanya parfum yang sifatnya zina, perhiasan, dengan parfum yang wangi-wangian yang sifatnya nazafah, kebersihan. Yang diharamkan itu zina, perhiasan. Kalau nazopa enggak. Apa itu kebersihan nazopa? Sampo, kan harum kan? Sabun, apalagi? Hand body. Itu ketiak itu apa namanya? Deodoran. Itu enggak masalah, enggak ada masalah. Jadi wangi-wangian seperti itu tidak disebut dengan tabarrud. Makna hadis tabarrud itu adalah zina, parfum untuk berwangi-wangian. Paham? Kok begitu itu aja ibu bikin, gak usah berparfum. Bikin banyak-banyak deodoran tuh, bikin banyak-banyak apa namanya tadi? Ini lotion tuh, body lotion tuh ya. Biasa katanya Ustaz kalau banyak. Oh basah ya. Kalau di barat dibuat, melawan aja. Yang keempat, apa bentuk tabarrud itu? Bersolek. Inilah bersolek, banyak hiasan, banyak kali pernik di jilbabnya. Kalau ibu pakai apa namanya, celak, sekali aja nget, udah nggak tabarrud. Tapi masalah gini, nget. Iya, mereng-mereng biarlah. Ini dicetak sekarang gitu bu. Bersolek dan menampakkan kecantikan di media. Yang paling kena ini. Bersolek dan menampakkan kecantikan, keindahan di media atau di depan umum. Paling banyak di media ini. Ibu mulai pakai handphone umur berapa? SMP. Sekarang ibu usianya aku bikin rata-rata 40 tahun. Berarti udah 20 sekian tahun ibu berhandphone. Udah berapa foto ibu yang ditengok laki-laki lain? Udah berapa video seksi ibu yang ditengok laki-laki lain? Bisa dihapus itu? Bisa. Tapi ada fans-fans ibu yang menyimpannya. Ibu merasa biasa aja, tapi sama orang ibu luar biasa. Aku bukan cantik, sama orang ibu cantik sekali. Mata itu relatif. Apa yang tampak cantik di depan orang belum tentu cantik di depanku. Apa yang tampak jelek di depan orang bisa saja dalam hatiku yang cantik. Kata Nabi, man tasurru iza nuzirtu, senang hati, tentram jiwa, tenang pikiran saat aku memandangmu. Itulah yang disebut dengan cantik. Cantik kali bini ustaz, takut awak. Awak lewat, awak hitam, bini putih cantik misalnya. Perasaanku orang bilang, ih gak cocok. Tak paham Allah tuh bu. Ibu mungkin cantik kali, gak cocok. Cantik, dikasih Allah jodoh yang setimpal, selevel dengan ibu. Coba ingat-ingat dulu, yang suka selfie-selfie, udah berapa fotomu di Facebook, di IG? Udah berapa kau share? Berapa laki-laki jantan yang melihat kacamatamu, alismu, bibirmu, wajahmu, bentuk tubuhmu? Itu tabarrud nggak? Hati-hati, aku mengingatkan ini. Kok aku aman?
Bahkan aku itu, aku nggak punya Facebook, aku nggak ada IG, nggak ada yang lain-lain. Kalau untuk itu aku aman, berani ku pastikan. Kalau ada yang mengatasnamakan, nggak ada IG ku, aku nggak punya itu. Memang sengaja aku nggak mau bikin. Dulu ada sebentar, nggak ada manfaatnya. Ku suruh anakku nonaktifkan sampai sekarang. Kenapa? Pertama supaya aku tak menengoki orang. Nah, dia habis ceramah duduk-duduk nengok Facebook, udahlah nengok bini orang aja. Lebih tahu awak di mana bini kawan itu daripada lakinya, kan hebat itu. Dah, aku nggak kena itu di situ. Dan akhirnya lebih banyak aku di depan IG, di depan Facebook daripada di depan kitabku. 89 pengajianku sebulan itu yang ku kelilingi. Aku bangun pagi otakku, apa yang mau ku sampaikan di Al-Jihad hari ini? Nanti siap ini ada 4 tempat lagi. Apa yang ku sampaikan jam 2? Barulah belum berakhir jam 2. Apa yang harus ku sampaikan maghrib? Siap maghrib apa yang ku sampaikan siap isya? Jadi nggak ada waktu untuk nengok-nengok yang kayak gitu itu. Nggak ada waktu. Waktuku baca kitab untuk ibu. Nah, ibu banyak waktu kan nengok-nengok itu kan. Semua ditengoki. Ada mulailah. Kadang-kadang mulai cerita, lah sok cantik. Mulai iri. Karena sekarang ada namanya tustel pembohong. Apa namanya itu, Bu? Aku pernah marah dengan panitia ceramah di Labuan Batu bulan ini, Bu. Tak tahu aku di mana ditengok orang tuh fotoku. Gitu di lapangan Ikabina. Selamat datang Ustadz Hasbi Al-Mawardi Lubis, Ustadz Kondang Sumatera Utara dari Kota Medan. Ku tengok fotonya, malah tengok fotonya aku malu, hampir mau pulang aku, Bu. Ini penghinaan ini. Kenapa? Gitu aku datang tengok orang tuh. Girong. Kok beda ya? Itulah gara-gara tustel pembohong tadi itu. Makanya aku bilang tadi, aku ini hidupku ini apa adanya aja. Aku datangi pada, jangan kau edit. Kayak mana kau foto, kayak gitulah kau bikin di spanduk. Supaya ketika orang melihat wajahku enggak timbul fitnah. Ibu lah, muka ibu kurang putih, di Facebook semua putih. Gara-gara itu banyak laki-laki yang terkecoh. Kan nggak tahu dia aslinya. Selfie banyak-banyak, share. Besok ibu mati, udah mengaji tiap hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Senin ini berapa pengajian ibu ini? Pagi di sini, sore nanti ada lagi. 1 hari 3 jadwalnya, 9 sebulan, 99 kali dia dengar ceramah. Tapi dosanya tiap hari beredar. Dengar ibu ya, yang depan nih ya, dengar ya. Dengar kalian, Bu. Dengar, nanti ambil handphone itu hapus itu, mana yang agak-agak. Apalagi dulu mungkin masa ada foto-foto jahiliyahnya. Belum ibu berjilbab seperti sekarang nih, masih ada foto-foto seksi. Ingat-ingat itu. Jangan besok ibu mati, udah bertobat awak masih mengalir dosa tuh. Dengar ini. Ini tuh ibu ini kaji nih, bukan untukku. Dengar, aku kan udah nenek yang paling parah sekarang. Lebih gila lagi. Jangan. Aku Bu habis pengajian ditarikkan orang tuh aku foto. Bayangkan Bu, hilang sopan orang tuh. Cucukunya kau kata ditarik orang tuh foto. Gitu hasilnya jadi anak gadis semuanya, Bu. Jangan ibu kayak gitu. Dekat kali Bu sama Ustadz, tetap dijaga adab awak. Walaupun dekat kali kayak adik kan tetap ada adab dikit aja, nggak usah banyak pun jadilah. Tengok itu yang di Trans TV semalam itu. Memang begitu di Jawa sana, luar biasa adabnya kepada guru. Kita yang tak terbuat kita sama guru kayak gitu. Saya diundang Bu ceramah di pesantren Langitan di Tuban. Selamat datang kota Tuban. Sebelah kiri ada pesantren Langitan. Semua muridnya mendatangi guru tuh, nggak ada begini berjalan. Begitu. Kenapa? Sangkan hormatnya lah kepada ulama ini. Kenapa? Mereka sukses dunia akhirat berkat bimbingan ulamanya.
Pesantren langitan itu kan luar biasa itu. Aku berjalan aku, Bu. Dibawa anak saya yang di Surabaya, Pak, udah pernah ke Sunan Ampel? Belum, dibawanya sejarah. Menurut macam pun adab orang itu sama gurunya luar biasa. Jadi kalau di Jawa itu luar biasa adab-adab orang. Ya, kita kan di Medan tak tertiru awak kayak gitu kan? Nah, kalau awak tak sanggup, minimal jangan menceritai. Udahlah, akhirnya ketakutan Trans TV kan? Minta maaf sana sini. Dah, nanti pulang dari sini tengok handphone masing-masing ya. Nenek-nenek juga ini kuingatkan ini. Ada nenek-nenek sini? Iya. Bukan lagi bercucu, bercicit. Kemudian adabul khurujil mar'ati min baitiha, adabnya keluar perempuan dari rumahnya. Pertama, antakuna khurujuha lihajatin sar'iyatin au maslahatin mubahatin wala takhruja li ghairi daruratin. Nah, dengar ini baik. Hendaknya perempuan itu keluar dari rumahnya karena lihajatin, kebutuhan. Apa kebutuhan itu? Mau belanja, mengantar anak. Kalau syar'in menuntut ilmu kayak kemari. Ya. Au maslahatin, karena kebutuhan yang mubah. Au mubahin, dan tidak wala takhruja, dan dia tidak keluar li ghairi darurah, karena tanpa keperluan yang mendesak. Karena ibu-ibu, dalam surah Al-Ahzab ayat 33 apa kata Allah? Wa qarna fi buyutikunna. Perempuan yang terbaik itu dia paksa dirinya untuk menetap di rumah. Itulah perempuan yang terbaik. Ibu dalam seminggu lebih banyak keluar rumah atau menetap di rumah? Serius lah. Ngaji, nyuci, gosok. Lebih banyak di rumah atau di luar? Di luar. Berarti ibu nggak kena ayat nih. Ngaji Ustaz. Oh ngaji, berarti syar'i ya, lihajatin syar'iyatin. Bukan berarti tak dibolehkan, boleh karena urusan-urusan penting. Wak mau kemana Wak? Keluar. Kemana Wak? Inilah belum tahu Wak. Penting keluarlah. Di mana kaki berhenti di situ Wak berada. Lebih bagus sih Bu. Mau kemana Wak? Ke masjid. Ada tujuan. Mau kemana Wak? Ke kedai. Mana Wak? Sholat. Kemana Wak? Inilah belum tahu ini. Jailani aja lah katanya. Jalan sana, jalan sini. Di mana mobil dipijak, di situ lagi dijunjung. Di mana kaki lelah, di situlah uak berhenti. Itu namanya supi. Gelisah dia nggak keluar dari rumah. Kok nggak ada yang nelpon, dia yang menelpon nih. Kapan kita nongkrong di mana kita? Itu nenek-nenek anak gadis yang kayak gitu. Ibu, kalau ada ibu model kayak gitu, izinnya suami ibu itu kira-kira? Atau ibu minta izinnya sama laki? Atau perasaan aja lah izinnya dia itu? Hah? Minta izin. Ini serius kita ini. Ibu tadi mau kemari minta izin sama laki? Minta izin. Hah? Ya. Kalau nggak ada suami boleh dicari. Antas takzina waliyaha. Dia minta izin kepada walinya. Kalau belum nikah ayahnya lah. Au zaujaha. Kalau udah menikah suaminya. Kalau belum menikah, penting dijaganya adabnya. Fala takhruja illa bi isnihi.